Siap-siap. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rifai dengan tiga digit yang terakhir 073 dari TNRO Angkatan 2023. Baik, di sini saya akan mewawancarai pelaku bisnis yang ada di sekitar saya, terutama di sini ada teman saya yang menjadi owner dari bisnis ini jasa kreatif. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya ingin bertanya kepada Mbak Laila. Mungkin sebelumnya dari Mbak Laila bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, oke. Terima kasih. Suara saya udah masuk belum, Mas? Udah masuk. Jadi, Sebelumnya makasih ya udah di wawancara gini. Kenalin, aku Nur Laila Sari. Aku salah satu owner dari Wheels Decoration. oke. Tadi namanya Wheels Decoration, benar Pak? Betul, betul. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan, aku pengen tahu lebih jauh nih Mbak, Hmm. terkait usaha Mbak yang bernama Wheels Decoration. Mungkin dijelaskan lebih detail lagi terkait usaha yang Hmm. Mbak jalankan. Oke, mungkin aku jelasin dikit ya. Jadi Wheels Decoration itu usaha jasa aku sama teman-temanku. Di situ kita bikin kado kreatif handmade. Selain itu juga kita ada custom buket gitu, Mas. Jadi seputar eh, jasa buat ngehias kado-kado mungkin gitu ya Mbak berarti. Ya, Oke. betul. Oke deh, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di sini. Hmm. Masuk ke pertanyaan pertama nih Mbak. Jadi apa sih yang melatar belakangi Mbak ini untuk memulai bisnis Wells Decoration tersebut? Oke. Mungkin yang pertama tentunya ini kan salah satu jasa kreatif dan dari kita sendiri emang ada minat buat usaha di bidang ini. Terus tentunya kita juga melihat realitinya kayak gimana di sini. Kita sebagai mahasiswa itu melihat bahwa buat potensi usaha kreatif ini tuh gede tuh, Mas. Mungkin kalau buka sendiri kan emang udah banyak di Tembalang. Tapi kalau seputar kado kreatif kayak scrapbook, terus juga frame kayak gitu kan masih sedikit gitu loh. Dan dengan kita menawarkan usaha tersebut, harapannya kita bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat di sekitar sini untuk lebih, mungkin kan beberapa mahasiswa tuh suka kayak ngasih gift-gift yang lebih meaningful gitu buat pacar, teman atau saudaranya. Mungkin itu sih alasan yang melatar belakang kita terkait usaha ini. Jadi kayak eh, memenuhi keinginan customer gitu ya Mbak, ataupun kondisi yang ada di sekitar Mbaknya sendiri ya. Ya, benar. Oke. Aku juga pengen nanya juga nih Mbak. Tadi kan udah dijelaskan sedikit produk yang ataupun jasa yang Mbak yang sedang Mbak kembangkan. Pengen tahu juga cara Mbak memasarkan produknya itu agar dikenal oleh masyarakat itu gimana bisa dijelaskan? Oke, mungkin untuk pemasaran sendiri, kita di awal-awal itu maksimalin untuk ke teman-teman sekitar kita terlebih dahulu. Kayak kita minta bantuan ke sekitar gimana buat tolong dong buat promosiin usaha kita. Terus juga kalau misal mereka ada yang butuh bisa ke kita. Terus kita juga menawarkan kayak harga diskon untuk teman-teman di sekitar kita. Terus kalau misal ada yang bantu buat jualin, kita kasih fee gitu loh Mas. Jadi kayak mereka juga
suka nggak bantu kita secara cuma-cuma gitu. Terus juga kita maksimalin di Instagram sama TikTok karena emang sekarang tuh kan emang lagi setiap orang pasti bukanya Instagram sama TikTok gitu ya. Terus selanjutnya juga kita ikut komunitas-komunitas wirausaha. Salah satunya di Undip itu kan ada kayak database entrepreneur, itu kita ikut di situ. Terus juga karena teman saya juga di luar Undip, jadi kita bisa ikut komunitas wirausaha di universitasnya dia. Terus juga kita ikut komunitas-komunitas wirausaha yang ada di sekitar Semarang. Mungkin untuk promosi yang kita lakukan buat saat ini tuh baru di ketiga hal tersebut. Kita maksimalin di 3 hal itu. Oke. Tadi berarti secara garis besar ini buat promosi jasa mbaknya sendiri tuh bisa dibilang bertahap juga ya mbak. Jadi diawali dari Iya. lingkup yang terdekat terlebih dahulu. Setelah yang terdekat sudah mulai mengenali jasa ataupun produk yang mbak buat ini, baru tuh mbaknya bisa mulai lebih kembangkan di luar, lebih masifkan produk atau jasa mbak ini ya. Oke, oke. Nah, iya. Iya, Mas. Oke, keren banget mbak. Oke, lanjut. Aku juga pengen tahu nih, Hmm, pastinya kan setiap bisnis adalah ya, pesaingnya ya, seperti mbak yang mbak tahu sendiri kan. Aku ya. pengen tahu nih gimana caranya mbak mempertahankan bisnis mbaknya di tengah Mm-mm. persaingan yang ada di lingkup mbaknya sendiri. Oke. Mungkin aku salah satu produk kan buket gitu ya, yang emang udah di mana-mana tuh ada. Dari kita tuh nekenin buat ngasih apa ciri khas kita di buket itu, seperti kita maksimalin di desainnya, terus kita banyakin kayak apa price listnya kita kayak apa ya, kita banyakin di variasi-variasinya, terus kita banyakin juga di papernya biar si customer itu lebih leluasa gitu loh Mas kalau semisal pesen di kita. Terus selain di Buket kan kita ada kayak usaha kado kreatif. Usaha kado kreatif ini di Tembalang itu kebetulan masih dikit. Jadi kayak di situ kita maksimalin buat di kualitas produknya sendiri. Terus juga kita selalu upgrade kayak portofolionya sehingga kayak kita ngasih terus biar customer tuh ada kepercayaan gitu loh di kita seperti itu. Oke. Berarti mulai dari mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk mbak sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Betul. Aku juga pengen tahu nih mbak, kalau boleh tahu cara mbaknya buat menentukan harga ataupun yang jasa dari produk mbaknya tuh kayak gimana. Oke, mungkin buat harga sih nggak yang terlalu gimana-gimana ya. Kita tentuin dari harga bahan pokoknya tuh berapa, terus juga kita karena kita jasa desain desa kreatif itu kita jasa, jadi kita lihat seberapa lama kita buat itu, terus kayak perlu usahanya itu seberapa besar itu kita perhitungin di situ juga Mas, karena kalau nggak gitu nanti kita udah capek tapi hasilnya cuma segitu. Terus juga untuk keuntungan kita tuh nggak yang karena kita juga keuntungannya belum yang setenar itu, jadi kita ambil keuntungannya juga nggak banyak. Selain itu juga kita ngelihat harga pasar di sini tuh berapa, jadi kita sesuaiin juga dengan pasar. Dan kita karena kita target utamanya itu mahasiswa, jadi kita kasih harga yang di situ emang budgetnya mahasiswa seperti itu. Oke. Oke, lanjut nih mbak. Tadi kan mbak juga udah menjelaskan terkait gimana cara mbak menentukan harga. Terus pastinya mbak juga di sini selaku pelaku usaha Ya. nggak luput dari yang namanya manajemen keuangan. Jadi aku pengen tahu nih mbak, Hmm. cara cara mbaknya untuk mengatur keuangan bisnis mbaknya biar
bisa sehat terus tuh gimana tuh Mbak? Oke. Nah, ini kan kita bukan usahaku sendiri gitu ya. Kita usaha bareng-bareng di sini. Tentunya buat keuangan juga harus benar-benar seterbuka mungkin dan kita nyatet semua cash flow yang ada sedikit apapun itu kita catat di situ karena tahu nggak sih Mas kalau dikit itu semakin banyak itu tuh kayak kebiasaan. Jadi kayak kita tuh berusaha untuk nerapin kebiasaan buat nyatet apapun pemasukan ataupun pengeluaran itu sekecil apapun ke data cash flow kita. Dan itu tuh lumayan worth it gitu loh karena kadang tuh oh kita untung tapi ternyata kalau dihitung-hitung lagi tuh ternyata nggak untung karena banyak pengeluaran-pengeluaran kecil di situ gitu. Terus Oh, karena kita juga mencatatnya, kita catat semua yang ada sekecil apapun, jadi kayak oh kita tahu gitu keuntungan kita tuh sebenarnya seberapa. Itu oh, sih mas. oke, berarti kuncinya lebih catat catat cash flow Iya walaupun semua. sekecil Nah, apapun gitu ya Mbak. Oke, sip. betul. Aku, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Ini sih lebih ke bebas Oke. aja sih Mbak. Jadi Mm. menurut Mbaknya sendiri kunci kesuksesan dalam berbisnis tuh apa tuh Mbak? Kalau boleh tahu. Wih, kunci kesuksesan ya. Padahal kan kita belum sukses banget ya mas. Gak Terus apa-apa, gak apa-apa. mungkin kalau menurut saya sendiri ya itu kayak jangan gampang kayak ada hasil sedikit kita puas gitu. Jadi jangan gampang puas dengan hasil yang ada kayak kita berusaha buat tingkatin terus uh, apa apa yang udah kita dapetin sekarang gitu. Terus juga kalau semisal ada masalah sedikit apapun kita evaluasi itu dan terus juga karena ini usaha bersama, salah satu kunci suksesnya tuh komunikasi sih Mas. Karena banyak banget di luar sana usaha-usaha teman-temanku yang gagal karena emang ada miskom di situ. Itu sih, itu paling penting. Oke. Menarik banget nih Mbak, pertanyaan jawaban-jawaban dari Mbaknya yang tadi udah aku wawancara. Mungkin Hmm. eh, saya cukupkan dulu wawancara pada kali ini. Terima kasih juga buat Mbaknya sudah mau diwawancarai oleh saya, Ya, mau meluangkan terima waktu kasih juga. juga untuk diwawancarai. Mungkin aku Mm-mm. tutup wawancara ini eh, dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah sehat selalu. Makasih juga Mas. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama.